Faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Fasal dalam mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. I'lam, ketahuilah, bi anna, bahwa talibal ilmi, penuntut ilmu, la yanalul ilmu, tidak memperoleh ilmu, wala yantafi'u bihi, dan tidak mendapat manfaatnya, illa, kecuali bi ta'dimil ilmi, dengan mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu, wa ta'dimil ustadi, dan mengagungkan gurunya, wa tauqirihi, dan menghormatinya. Jadi di sini maksudnya seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh kesuksesan dan memperoleh manfaat dari ilmu tersebut kecuali dengan mengagungkan ilmu itu sendiri, ahli ilmu, dan menghormati keagungan gurunya. Kemudian kila, dikatakan, man wasola, orang yang dapat mencapai sesuatu, illa bil hurmati, karena dengan hormat, wa man sakoto, dan orang yang gagal dalam sesuatu, illa bitarkil hurmati wa ta'dimi, karena meninggalkan hormat dan keagungan. Jadi orang yang berhasil mencapai sesuatu dalam menuntut ilmu karena ia menghormati 3 hal tadi, menghormati ilmu itu sendiri, ahli ilmu, dan menghormati gurunya. Kemudian orang yang gagal karena tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu dan gurunya. Selanjutnya wakila, dan dikatakan al-hurmatu khairun, menghormati lebih baik, minat ta'ati, dari mentaati. Ala taro, bukankah telah diketahui, anna, bahwa al-insanu, manusia, layak firu bil maksiyati, tidak menjadi kafir dengan maksiat, wa innama, akan tetapi, yakfaru, menjadi kufur, bitarkil hurmati, dengan meninggalkan hormat. Wa min ta'dimil ilmi, dari mengagungkan ilmu, ta'dimul muallim, dan mengagungkan gurunya. Jadi menghormati itu lebih baik dari mentaati. Kemudian telah diketahui bahwa manusia tidak dianggap kafir karena bermaksiat, tapi ia menjadi kufur karena tidak mau menghormati atau mengagungkan ilmu dan gurunya. Qala Ali karamallahi wajhah, Ali karamallahu wajhah atau Ali radhiyallahu anhu berkata, ana abdu, aku adalah hamba atau budak, man alamani, orang yang telah mengajariku, harfan wahidan, 1 huruf, insya'an ba'a, terserah padanya, ba'a, menjual, wa insya'a, dan terserah padanya, a'taki, memerdekakan, wa insya'a, dan terserah padanya, istaroko, tetap menjadikan budak, wa qad, dan sungguh, unsyitu, aku telah bersyair, fi dzalik, dalam masalah ini. Di sini maksudnya Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah budak, orang yang mengajariku walau 1 huruf, jika ia mau silahkan menjualku atau memerdekakanku atau tetap menjadikan aku sebagai budaknya. Dalam masalah ini ia telah bersyair, yaitu aku telah melihat ahakul haqqi
hak yang paling hakiki, haqqul muallim, adalah hak guru. Selanjutnya, wa aujabahu, dan paling wajib, hifdon, dipelihara, ala kulli muslim, dari setiap muslim, laqad haqqon, sungguh pantas, an yuhda, memberi hadiah, ilaihi, kepadanya, karomatan, suatu kemuliaan, limi, yang mengajar, harfan wahidan, satu huruf, alfun dirham, 1000 dirham, fa inna, maka, man ala, maka orang yang mengajarimu, harfan mimman, dari huruf, tahtaju, yang diperlukan, ilaihi, padanya, fid dini, dalam agama, fahuwa abuka, dia ibarat bapakmu, fid dini, dalam agama. Jadi di sini syairnya tadi bermaksud bahwa hak seorang guru harus diindahkan melebihi segala hak. Sungguh pantas bila guru yang mengajar walau satu huruf diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat padanya. Maka orang yang mengajarimu satu huruf yang diperlukan dalam agamamu adalah ibarat bapak dalam kehidupan agama. Wa kana ustaduna Syekhul Imamu Sadiduddin Asy-Syairazi, guru kita Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairazi, yaqulu, berkata, qala masyayikhuna, guru-guru kita berkata, man aroda, siapa yang menginginkan, an yakunu, untuk menjadi, ibnuhu aliman, putranya seorang alim, fayan bagi, hendaknya, an yura'iya, suka memelihara, an yura'iya ghuraba, suka memelihara, minal fuqaha, seorang ahli fikih, wa yukrimahum, dan memuliakan, wa yu'dimahum, dan mengagungkan mereka, wa yu'tihim syai'an, dan memberikan sesuatu padanya, fa in lam yakunu, dan jika tidak menjadi ibnuhu aliman, anaknya seorang alim, yakunu, menjadi hafiduhu, cucunya aliman, seorang alim. Di sini dikatakan bahwa Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairazi berkata, guru-guru kita mengatakan bahwa barang siapa yang ingin anaknya menjadi seorang alim, maka dia harus menghormati ahli fikih dan memberi sesuatu padanya. Jika anaknya tidak menjadi orang alim, maka cucunya yang akan menjadi orang alim. Wa min tawqirul muallim, dan termasuk menghormati guru, an la yamshi, ialah tidak berjalan, amamahu, di depannya, wala yajlisa, dan tidak duduk, makanahu, di tempatnya, wala yabtadi'a, dan tidak memulai, al-kalami, berbicara, indaha, padanya, illa, kecuali, biidnihi, dengan izinnya. Di sini maksudnya yang termasuk menghormati guru ialah tidak berjalan di depannya dan tidak duduk di tempatnya
dan tidak memulai bicara padanya kecuali dengan izin dari gurunya. Selanjutnya wala yuksiro, dan tidak banyak al-kalama berbicara indahu padanya, wala yas'al, dan tidak bertanya syai'an sesuatu inda malalatihi bosan atau capek padanya, wa yura'iya, dan menjaga al-waqta waktu, wala yaduqqal baba, dan jangan mengetuk pintu, bal yasbiro, akan tetapi yasbiro menunggu, hatta yakhruju, sampai ia keluar. Di sini maksudnya janganlah banyak berbicara padanya, pada guru, dan janganlah bertanya sesuatu bila guru sedang capek atau bosan, dan harus menjaga waktu dan jangan mengetuk pintu, tapi sebaliknya tunggulah sampai ia keluar. Falhasil, pada pokoknya, annahu, bahwa yatlubu, meminta, ridhohu, ridhonya, wayajtanibu, dan menjauhkan, suhtohu, amarahnya, wayamtasilu, dan menjunjung tinggi, amrohu, perintahnya, fi ghairi maksiyatillahi ta'ala, selain dalam maksiat kepada Allah, wala ta'ata, dan tidak taat, lil makhluki, kepada makhluk, fi maksiatil khalqi, dalam melakukan maksiat kepada Allah. Maksudnya penuntut ilmu harus mencari ridho guru, menjauhi hal-hal yang membuat guru marah, kemudian mematuhi perintahnya asal tidak bertentangan dengan agama, karena tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Wa min tauqirihi, dan termasuk menghormatinya, tauqiru auladihi, menghormati putranya, wa man yata'allaku bihi, dan orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Jadi termasuk menghormati guru adalah menghormati putra-putranya dan orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Wa kana ustaduna Syekhul Islami Burhanuddin Shahibul Hidayah, guru kita Syekh Islam Burhanuddin, seorang pengarang kitab Al-Hidayah, yahki, bercerita, anna, bahwa wahidan min kibari a'immati, salah seorang pembesar negeri Bukhara, kana yajlisu, ketika duduk, majlisat darsi, dalam majelis belajar, wa kana yakumu, wa kana, ketika, yakumu, berdiri, fi khilalid darsi, dalam keadaan belajar, ahyana, kadang-kadang, wasa'alu anhu, dan teman-temannya bertanya kepadanya, wayakulu, dan ia menjawab, inna, sesungguhnya, ibnu ustadi, anak dari guruku,
yal'abu ma'as-sibyani, bermain dengan temannya, fi sikati, di jalan, fa idza ra'aituhu, maka ketika aku melihatnya, aku berdiri, lahu, kepadanya, ta'diman, untuk menghormati, di ustadi, guruku. Di sini maksudnya guru kita Syekh Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, berkata, salah seorang pembesar negeri Bukhara bercerita ketika dalam majelis pelajaran, di tengah-tengah pelajaran ia kadang-kadang berdiri, lalu oleh temannya ia ditanya mengapa berbuat demikian. Kemudian ia menjawab, sungguh putra guruku sedang bermain di jalan dengan temannya. Oleh karena itu, jika aku melihatnya, aku berdiri untuk menghormatinya.